Indonesia kaya akan keberagaman. Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya, wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, membuat Indonesia memiliki keberagaman budaya dari berbagai suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Karena banyaknya keberagaman Indonesia tersebut, pentingnya ada rasa kesadaran terhadap integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah proses menyatukan kelompok dengan latar belakang yang berbeda, baik dari segi sosial dan budaya yang menjadi satu kesatuan wilayah. Usaha tersebut kemudian membentuk satu identitas nasional sebuah bangsa. Integrasi bangsa juga ada faktor pendukungnya, yaitu adanya rasa seperjuangan atau senasib, keinginan untuk bersatu, rasa nasionalisme yang kuat, cinta tanah air, dan rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Dengan adanya integrasi bangsa, banyak sekali manfaat yang berdampak pada bangsa kita. Salah satunya, kita bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Budaya Indonesia bisa dikenal di mancanegara, dan budaya Indonesia dapat menjadi kebanggaan kita bersama, serta dapat menjauhkan dari terpecah belahnya bangsa kita. Selanjutnya, saya akan menceritakan seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat yang menentang kolonialisme Belanda. Opu Daeng Risaju. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famaca. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tubarengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di Kerajaan Luwu. Dengan demikian, Opu Daeng Risaju merupakan keturunan dekat dari keluarga Kerajaan Luwu. Sejak kecil, Opu Daeng Risaju tidak pernah memasuki pendidikan barat atau sekolah umum, walaupun ia keluarga bangsawan. Boleh dikatakan, Opu Daeng Risaju adalah seorang yang buta huruf Latin. Dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkan darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Itulah penggalan kalimat yang diucapkan Opu Daeng Risaju. Ketika Datu Luwu Andi Kambo membujuknya dengan berkata, "Sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan. Sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawananmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun turut terhina. Karena itu, kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu." Namun, Opu Daeng Risaju rela menanggalkan gelar kebangsawanannya, serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkeraman penjajahan membuat dia rela mengorbankan dirinya. Perjuangan dari tahun ke tahun Opu Daeng Risaju. Pada tahun 1927,
beliau memulai karir organisasi politik dengan menjadi anggota Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII cabang Parepare. Pada tahun 1930, beliau terpilih sebagai Ketua PSII wilayah Tanah Luwu, daerah Palopo pada tanggal 14 Januari 1930. Pada tahun 1934, beliau pun menerima berbagai ancaman dari pihak Belanda agar Opu menghentikan kegiatan PSII. Dan tahun 1964, beliau disiksa oleh Belanda dan Ketua Distrik Bajo hingga tuli, dan kemudian beliau wafat pada 10 Februari 1964.